겠다는 거예요, 지금? 분량률에 비하면 페널티 적은 거지, 안 그래요? 인건비 이거 얼마나 한다고? 너무한 거 아니에요? 잠깐. 제시카, 외동딸, 일리노이, 시카고. 과선배는 김치모, 그는 네 사촌. Halo Sobat Plot Movie, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Oke, kali ini Plot Movie akan cerita alur film berjudul Parasite. Film asal Korea Selatan ini dirilis pada tahun 2019. Menceritakan kesenjangan sosial antara keluarga kaya dan keluarga kurang mampu. Parasite diperankan oleh aktor Song Kang-ho, Choi Woo-sik, Jang Hye-in, dan Park So-dem. Bagaimana cerita selanjutnya? So without further ado, let's explore. Di sebuah ruang bawah tanah yang kumuh dan sempit, tinggallah keluarga kurang mampu yang sedang mencari pekerjaan. Keluarga tersebut terdiri dari Kim sebagai ayah, Hyuk-suk sebagai ibu, Ki-woo anak laki-laki mereka, dan Ki-jung sebagai anak perempuan. Suatu hari Ki-woo terlihat berjalan ke sana kemari untuk mencari sinyal wifi milik penghuni ruang atas bawah tanah. Rupanya, keluarga tersebut sangat mengandalkan wifi untuk mendapatkan pekerjaan. Sesaat kemudian, Ki-woo menemukan sinyal wifi baru milik coffee shop yang baru saja buka tepat di seberang toilet mereka. Setelah mendapatkan sinyal wifi, mereka pun langsung mendapatkan tawaran pekerjaan melipat kemasan pizza dari toko Pizza Places. Namun, sesaat kemudian pekerjaan mereka menjadi berantakan karena terganggu fogging nyamuk. Lipatan kotak kemasan pizza menjadi tidak sesuai garis. Hal itu membuat pemilik pizza marah dan memotong komisi mereka sebesar 10%. Mendengar hal itu, Jong-suk pun tidak terima dan terlihat ingin memarahi pemilik pizza. Namun Ki-woo dan Ki-jung berhasil menenangkan keduanya dan berakhir damai. Setelah mendapatkan komisi dari melipat kotak kemasan pizza, mereka berempat pun makan bersama untuk merayakan kembalinya sinyal wifi. Suatu malam, Min-hyuk datang bertamu dan bermaksud untuk memberikan cenderamata berupa batu titipan dari kakek Min-hyuk. Min-hyuk mengatakan bahwa cenderamata tersebut akan membawa keberuntungan. Ternyata tidak hanya untuk memberikan cenderamata saja, Min-hyuk bermaksud untuk menawarkan pekerjaan kepada Ki-woo sebagai guru bahasa Inggris seorang anak kaya raya yang masih duduk di bangku SMA. Rupanya, calon murid yang akan belajar bahasa Inggris kepada Ki-woo adalah gadis yang disukai Min-hyuk. Namun Min-hyuk tidak bisa menjadi guru bahasa Inggrisnya karena ia harus melanjutkan kuliahnya ke luar negeri. Ki-woo terkejut karena tawaran Min-hyuk. Ia merasa tidak pantas menerima tawaran tersebut karena ia bukan seorang mahasiswa. Namun, dengan penuh keyakinan Min-hyuk membujuk Ki-woo agar menerima tawaran tersebut dengan memanipulasi data sebagai mahasiswa jurusan bahasa Inggris di Seoul University. Min-hyuk tahu benar kalau Ki-woo adalah orang yang pandai. Berkat kemampuan editing adiknya Ki-jung, dia mampu memalsukan sertifikat mahasiswa Ki-woo dan mengubah namanya menjadi Kevin. Ki-woo pun berhasil meyakinkan Bu Dahye, Kyunyo, bahwa ia merupakan lulusan sarjana bahasa Inggris di Seoul University. Namun Yeon-gyo sangat selektif dalam memilih guru untuk anaknya, walaupun berasal dari universitas terbaik. Maka dari itu, Yeon-gyo ingin mengamati cara Ki-woo mengajar Dahye putrinya berbahasa Inggris. Di tengah sesi belajar, terlihat Dahye tidak yakin dengan jawaban yang ia tulis, dan ia hanya menghabiskan waktu untuk satu nomor soal. Melihat itu pun, Ki-woo lantas menenangkan Dahye dengan cara ngecek pergelangan tangannya dan mengatakan jika ia hanya terpaku pada satu soal saja, maka ujiannya akan berantakan. Hal ini terbukti dengan ritme nadinya yang tidak beraturan yang menandakan bahwa ia tidak bisa fokus mengerjakan ujian. Melihat hal itu, Yeon-gyo merasa puas dengan nasihat Ki-woo dalam menenangkan putrinya. Berbeda halnya dengan Dahye, ia merasa tertarik kepada Ki-woo karena perlakuannya yang dapat menenangkan sesi belajarnya. Saat akan pulang, Ki-woo diperkenalkan kepada bibi pembantu rumah tangga yang bernama Moon-gwa. Ia telah bekerja puluhan tahun di rumah tersebut, bahkan sebelum keluarga Park membeli rumah itu. Di saat sesi perkenalan mereka, Dasong, adik Daya, tiba-tiba memanah ke arah tempat Ki-woo dan bibi Moon-gwang sedang berkenalan. Hal itu membuat Ki-woo terkejut dan Yeon-gyo pun menjelaskan bahwa Dasong memang terobsesi dengan hal-hal berbau suku Indian, seni melukis, dan pramuka seperti berkemah, sandi, dan menggambar hal-hal yang abstrak. Yeon-gyo pun bercerita tentang keresahannya mengenai sikap Dasong yang sangat hiperaktif. Ia mengatakan bahwa guru seninya Dasong hanya bertahan sebulan saja. Mendengar hal itu lantas membuat Ki-woo memanfaatkan situasi dengan menawarkan seorang guru seni berbakat lulusan sarjana terapan dari Universitas Illinois di Chicago, yaitu Jessica. Ki-woo mempengaruhi Yeon-gyo supaya mau memperkerjakan Jessica sebagai guru seni Daesung.
Ia berkata bahwa Jessica juga paham psikologi seni dan mampu mengerti kondisi psikologi anak-anak. Mendengar hal itu, Yeongjo tertarik dengan Jessica dan memintanya untuk datang keesokan hari. Tidak disangka, ternyata Jessica yang Kiwo maksud adalah adiknya sendiri, yaitu Kijung. Kiwo mengaku bahwa Jessica adalah sepupunya yang baru saja tiba di Korea. Keesokan harinya, Kiwo datang bersama Kijung. Ketika ingin memencet bel rumah ibu Yeongjo, Kijung dan Kiwo pun memastikan identitas barunya, Jessica, anak tunggal lulusan Illinois, dan sepupunya Kiwo. Saat sesi wawancara, Kijung dan Gunyo nampak diam-diam mengamati interaksi ketiganya. Rupanya, ia cemburu dengan Kiwo yang membawa guru seni baru ke rumah. Ia mengatakan bahwa adiknya Daesung sebenarnya biasa saja dan tidak perlu membawa guru seni ke rumah. Daye juga menanyakan kepada Kiwo apakah ia tertarik dengan Kingju si guru seni adiknya. Mendengar hal itu, Kiwo pun terkejut dan merasa bahwa Daye menyukainya. Kiwo menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki hubungan apapun. Namun di akhir pembicaraan, tiba-tiba Daye menggenggam tangan Kiwo, lalu mereka akhirnya berciuman. Di saat yang bersamaan, di kamar Daesung, Kijung diminta untuk memulai sesi mengajarnya dengan Yeongjo yang ingin mengamati cara mengajar Kijung sebagai guru seni barunya Daesung. Namun Kijung dengan tegas menyuruh Yeongjo untuk keluar ruangan karena ia tidak mau mengajar di depan orang tua. Berkat ketegasan Kijung, Yeongjo pun keluar dengan perasaan yang cemas. Melihat kecemasan majikannya itu, Bibi Moonguang menawarkan jus plum untuk menenangkan Yeongjo. Lantas Bibi Moonguang pun turun ke bawah ruang penyimpanan wine dan buah plum. Ternyata Yeongjo menyusun Bibi Moonguang ke ruang penyimpanan tersebut dan meminta Bibi Moonguang membuat 2 jus dan satunya lagi diberikan kepada Kijung. Seakan mengerti maksud majikannya, yaitu untuk mengetahui kondisi belajar mengajar Daesung dan Kijung. Yeongjo melihat Daesung yang sangat menurut kepada Kijung. Kijung pun menjelaskan arti lukisan Daesung. Gambar selama ini adalah gambaran dari rasa traumanya ketika ia masih kelas 1 SD. Mendengar hal itu, Yeongjo terkejut karena Kijung yang merupakan orang baru langsung mengerti kondisi Daesung. Yeongjo pun merasa tersentuh dan menangis. Ibu Dahye sedih karena selama ini ia tidak bisa mengerti kondisi Daesung lewat karya seni abstraknya itu. Kijung yang sangat manipulatif pun memanfaatkan situasi tersebut untuk mematok tarif mengajar yang sangat mahal, yaitu 2,5 juta tiap 2 jam mengajar. Di tengah-tengah pembicaraan Kijung dan Yeongjo, ternyata ayahnya, yaitu Park, pulang setelah bekerja. Melihat Kijung masih di rumahnya pada larut malam, Tuan Park pun menyuruh supir Yin untuk mengantarkan Kijung pulang. Di dalam mobil, supir Yin sangat berisik dan seperti tertarik kepada Kijung. Kijung pun jengah dengan perilaku supir Yin, lantas mengaku bahwa ia akan dijemput oleh pacarnya di stasiun. Mendengar hal itu, supir Yin pun langsung terdiam. Terlintas ide licik Kijung, ternyata ia tengah kesal dengan perilaku supir Yin. Ia mempunyai ide untuk menyingkirkan supir Yin dan menggantikannya dengan Kim, ayahnya sendiri. Kijung lantas melepas celana dalam miliknya dan menyisipkan di bawah kursi mobil. Hal itu akan membuat seakan supir Yin menyalahgunakan mobil milik Tuan Park untuk bercinta dalam mobil. Beberapa hari kemudian, Tuan Park sedang membaca laporan bisnis dan mendapati celana dalam perempuan di bawah kursi mobilnya. Ia pun terkejut dan mencurigai bahwa supir Yin melakukan perbuatan mesum di mobilnya. Tuan Park berspekulasi bahwa mungkin saja pacar supir Yin menggunakan narkoba sehingga tidak sadar meninggalkan celana dalam di dalam mobil usai bercinta. Merasa bahwa dugaan suaminya tepat, Yeongjo pun memutuskan untuk memecat supir Yin sesegera mungkin. Kijung memanfaatkan situasi itu dengan menawarkan Kim, ayahnya, sebagai supir baru keluarga Park. Dengan berdalih, Kim pernah menjadi supir pamannya yang berpengalaman. Karena Yeongjo percaya dengan rekomendasi supir dari Kijung, maka ia pun memutuskan untuk memperkerjakan Kim sebagai supir baru suaminya. Sebelum menjadi supir keluarga kaya itu, mereka membawa ayahnya ke showroom Mercedes untuk mempelajari mengemudikannya. Hanya dengan bermodalkan itu saja, Kim sudah percaya diri mengantarkan Tuan Park. Bahkan, Tuan Park kagum dengan skill Kim yang mampu melewati tikungan tajam tanpa membuat gelas kopinya bergoyang. Kijung dan Kinwo pun semakin menjadi-jadi. Setelah berhasil menjadikan ayahnya sebagai supir, ia dan adiknya menyusun rencana untuk memasukkan ibunya sebagai pembantu rumah tangga dengan cara menyingkirkan Bibi Moonguang. Mereka menjebak Bibi Moonguang dengan cara membuat alerginya kambuh, yaitu sesak nafas akibat buah pesik. Suatu ketika Bibi Moonguang pun memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Ia merasa aneh dengan badannya karena ia yakin bahwa tidak ada buah pesik di rumah. Saat Moonguang tengah menunggu antrian rumah sakit, Kim diam-diam memotonya dan mengirimkan kepada Yeongjo. Kim memanas-manasi Yeongjo bahwa Bibi Moonguang itu mengidap tuberkulosis.
Kim menjebaknya dengan cara melumuri tisu bekasnya dengan saus. Hal ini membuat tisu tersebut nampak seperti darah. Melihat itu, Yeongjo pun menjadi semakin cemas. Ia tidak mau anak dan suaminya terinfeksi penyakit tuberkulosis. Akhirnya, Bibi Moon-gwang pun meninggalkan rumah tempatnya bekerja selama puluhan tahun itu. Setelah berhasil menyingkirkan bibi pembantu yang lama, Kim pun menawarkan perusahaan agen pembantu kepada Tuan Park. Karena terpengaruh oleh rekomendasi Ki-woo, maka Tuan Park dan istrinya langsung mengiyakan tawaran Kim. Keluarga kaya itu pun akhirnya mendapatkan pembantu baru yang tidak lain adalah istri Kim, Chong-suk. Beberapa hari kemudian setelah Chong-suk berhasil ke dalam rumah mewah itu, Tuan Park pulang dengan membawa walkie-talkie untuk Dasong. Ia pun turun ke bawah dengan senang. Saat menunggu barang bawaannya yang dibawa oleh supir yaitu ayahnya dan pembantu baru Chong-suk, Dasong mengendus bau badan mereka berdua yang sama. Dasong juga mengatakan bahwa bau guru seninya Jessica juga sama dengan bau badan Ki-woo maupun Chong-suk. Sontak perkataan Dasong pun dibantah Yeongjo dan suaminya, lalu menyuruh Dasong segera masuk ke kamar dan melanjutkan sesi belajarnya. Keesokan harinya keluarga kaya itu ingin mengadakan camping untuk merayakan ulang tahun Dasong. Mengetahui bahwa rumah mewah tersebut akan kosong karena ditinggal camping, Ki-woo, Ki-jung, Kim, dan Chong-suk pun memanfaatkan waktu untuk bersenang-senang dengan berpesta kecil di rumah mewah tersebut. Ki-woo memanfaatkan waktunya di rumah mewah itu dengan berjemur di bawah terik matahari sambil membaca buku harian milik Daye. Sedangkan Ki-jung menikmati waktunya dengan mandi di bathtub mewah milik keluarga Park. Mereka dengan enaknya menikmati fasilitas yang ada di rumah mewah itu seolah-olah semua adalah milik mereka. Menjelang malam, mereka pun mulai minum jenis-jenis wine dan mulai mabuk di ruang tamu. Mereka merayakan keberhasilan mereka karena sudah berhasil punya pekerjaan dan memasuki rumah mewah itu. Saat itu Ki-woo menceritakan hubungannya dengan Daye. Oleh karena itu, mereka pun berhayal kalau nantinya Ki-woo akan menikah dengan putri seorang kaya raya. Kim juga mengakui bahwa keluarga Park sangat mudah ditipu, terutama istrinya yang sangat mudah percaya sama orang. Di tengah-tengah pesta kecil mereka, tiba-tiba bel berbunyi. Mereka pun terlihat panik, lalu memeriksa dan melihat yang memencet bel adalah Bibi Moon-gwang. Kedatangannya terlihat sangat mencurigakan dan menakutkan. Bibi Moon-gwang ingin masuk ke dalam rumah karena ada beberapa barang yang tertinggal. Chong-suk pun menyuruh Ki-woo, Ki-jung, dan Kim untuk bersembunyi. Lalu ia membukakan pintu untuk Moon-gwang itu. Moon-gwang pun lantas bergegas masuk dan berjalan menuju ruang bawah tanah. Karena curiga, Chong-suk pun mengikuti Bibi Moon-gwang. Dia pun terkejut bukan main, mendapati bahwa ada pintu ruang rahasia di balik rak penyimpanan anggur di basement. Moon-gwang pun bergegas masuk sambil memanggil-manggil nama seseorang, dan Chong-suk juga ikut masuk. Chong-suk lebih terkejut lagi ketika ia tahu bahwa di ruangan rahasia tersebut tinggal seorang laki-laki yang merupakan suami dari Bibi Moon-gwang. Kelihatannya suami Moon-gwang memiliki gangguan jiwa. Bibi Moon-gwang menjelaskan bahwa selama ini suaminya tinggal di ruang rahasia ini karena ia terjerat hutang dengan para rentenir. Ia merasa tinggal di sini adalah tempat yang paling aman. Bibi Moon-gwang pun menjelaskan bahwa keluarga Park tidak mengetahui hal ini karena arsitek rumah mewah itu memang khusus mendesain ruangan itu agar bisa digunakan sebagai tempat menyelamatkan diri apabila suatu waktu terdapat serangan dari Korea Utara atau para musuh lainnya. Namun sang arsitek tidak pernah memberitahukan letak ruang rahasia tersebut kepada keluarga Park. Bibi Moon-gwang pun memohon kepada Chong-suk agar tidak memberitahukan hal ini kepada keluarga Park. Ia akan menyogok Chong-suk dengan uang serta meminta Chong-suk untuk memberi makan suaminya selama 7 hari sekali. Namun, Chong-suk yang sangat terkejut pun lantas mengancam akan memberitahu rahasia Bibi Moon-gwang itu kepada keluarga Park. Ternyata Kim, Ki-jung, dan Ki-woo yang sedari tadi membuntuti ibunya dan Bibi Moon-gwang, mereka mengupik pembicaraan Chong-suk dan Moon-gwang hingga mereka terpleset dan ketahuan oleh Bibi Moon-gwang. Mereka pun terkejut karena mendapati guru belajar anak-anak dan supir baru majikannya juga berada di rumah itu. Tanpa sadar, Ki-woo memanggil Kim dengan sebutan ayah. Mengetahui bahwa Ki-jung, Ki-woo, Kim, dan Chong-suk bersekongkol untuk menyingkirkan semua pekerja rumah di rumah Park, Bibi Moon-gwang pun memvideo mereka berempat sebagai bukti yang akan dia kirimkan kepada keluarga Park bahwa mereka telah ditipu. Moon-gwang pun mengancam kalau mereka tidak menuruti perintahnya, dia akan mengirimkan video itu kepada keluarga Park. Keluarga Kim pun tidak mau kalah. Saat Moon-gwang lengah, mereka pun merebut handphone yang digunakan Bibi Moon-gwang untuk merekam. Saat Ki-woo berhasil merebut handphone Bibi Moon-gwang, tiba-tiba telepon berbunyi. Ternyata panggilan dari Yeongjo. Ia mengatakan bahwa perkemahan banjir karena hujan lebat.
Maka ia dan suaminya memutuskan untuk pulang dan meminta Jong-suk untuk membuat mie udon dan merebus air karena mereka akan pulang ke rumah dalam waktu 8 menit lagi. Sontak mereka yang ada di rumah pun geger dan langsung membereskan kekacauan yang terjadi di rumah. Moon Gwang dan suaminya pun ingin memanfaatkan situasi itu untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Tuan Park. Namun Ki-woo dan Kim langsung menyeret keduanya ke dalam ruang rahasia dan mengikat mereka agar tidak bisa keluar. Moon Gwang berhasil sempat melarikan diri. Ia pun berlari menuju dapur saat Yeon-gyo telah sampai di rumah. Mendengar derapan langkah dari ruang bawah tanah yang gelap itu, Jong-suk pun lantas menghampirinya dan ia pun tahu bahwa itu suara langkah bibi Moon Gwang. Lalu Jong-suk pun menendang bibi Moon Gwang agar tidak sampai ke arah Yeon-gyo. Moon Gwang pun terjatuh dan kepalanya membentur dinding sampai tidak sadarkan diri. Kim langsung mengangkat bibi Moon Gwang dan langsung menutup ruang rahasia tersebut. Saat Tuan Park dan keluarga tiba, kondisi rumah sudah kembali seperti semula. Ki Jong bersembunyi di bawah ruang meja tamu, Ki Woo bersembunyi di bawah tempat tidur Daye karena ingin mengembalikan buku harian milik Daye yang dia baca tadi. Sementara itu, ayah mereka Kim berada di ruang bawah tanah sedang mengurus Moon Gwang dan suaminya. Jong-suk sedang melayani Yeon-gyo yang sedang makan. Aktingnya sangat sempurna, seolah-olah tidak ada yang terjadi apapun. Lalu Yeon-gyo bercerita bahwa dulu anaknya Da-sung pernah melihat hantu di dapur mereka, yang mana sebenarnya itu adalah suami dari Moon Gwang, di mana dia ingin mengambil makanan diam-diam dari kulkas pada malam hari. Ketika mereka merasa sudah aman, Ki-woo dan keluarganya mencoba ingin membawa Ki-jung yang masih berada di bawah meja ruang tamu. Sangat mengejutkan, tiba-tiba Da-sung muncul dan membuat mereka bertiga kembali bersembunyi di bawah meja. Ternyata Da-sung ingin membangun tenda di halaman rumah karena sebelumnya mereka gagal berkemah. Untuk mengawasi anaknya, Park dan istri tidur di sofa ruang tamu. Ini membuat Kim dan anaknya terperangkap di bawah meja ruang tamu. Park bercerita kepada istrinya bahwa dia nggak suka bau badan Kim saat berada di sekitarnya. Dari percakapan mereka juga Park terlihat sangat meremehkan orang kalangan bawah. Mendengar hal itu, Kim yang kebetulan sedang bersembunyi di bawah meja itu pun merasa tersinggung. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ia hanya sebatas supir dari keluarga kaya itu. Suami istri itu terlihat sangat terbawa suasana malam yang hujan, sehingga mereka pun making love sejenak. Dan tentunya, keluarga Kim mendengar semua adegan kenikmatan mereka dan membuat mereka risih. Setelah keduanya tertidur pulas, Kim, Ki-woo dan Ki-jung baru bisa keluar dari tempat persembunyian mereka. Sialnya, saat Kim sang ayah ingin merangkak keluar, tiba-tiba Da-sung memanggil dan membuat Park dan istrinya terbangun. Kim pun hanya bisa pasrah, namun Da-sung kembali tidur dan Kim pun segera kabur. Saat itu sedang hujan deras. Mereka bergegas pulang ke rumah mereka. Terlihat emang lokasi rumah mereka berada di bawah karena mereka harus menuruni banyak anak tangga. Di sini terlihat kesenjangan sosial yang cukup jauh antara masyarakat dengan ekonomi kurang mampu dengan yang kaya raya. Setelah sampai di rumah, mereka terkejut karena rumah mereka kebanjiran. Hal ini memang biasa terjadi mengingat rumah mereka berada di bawah tanah. Mereka pun mencoba menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Saat kakak dan ayahnya sibuk menyelamatkan barang, Ki-jung malah mengambil rokok dan menghisapnya dengan santai di atas kloset dengan luapan air banjir. Karena kejadian ini rumah mereka tenggelam dan mereka mengungsi ke posko pengungsian. Mereka tidur bersama korban banjir lainnya. Bagaikan langit dan bumi antara fasilitas yang baru saja mereka nikmati di rumah Park. Setelah pagi, Ki-jung dan Ki-woo menerima undangan dari Yeon-gyo untuk menghadiri acara ulang tahun Da-sung di halaman rumah mereka. Secara khusus meminta Ki-jung untuk membawa kue ulang tahun kepada Da-sung karena Da-sung sangat menurut dengan Ki-jung. Terlihat Ki-jung dan Ki-woo ikut bantu-bantu persiapan acara nanti. Pesta ulang tahun itu dihadiri oleh rekan-rekan dan keluarga Park yang terlihat sangat eksklusif. Sementara Daye dan Ki-woo malah asik di kamar. Mereka bukannya ikut ke pesta ulang tahun adiknya. Tetapi terlihat wajah Ki-woo yang gugup seperti memikirkan suatu hal. Kemudian, dia pergi menuju ruang bawah tanah. Dia membawa sebuah batu yang dimana batu itu adalah cenderamata pemberian Min Hyuk. Dia ingin membunuh Moon Gwang dan suaminya agar semua rahasia keluarganya tidak terbongkar. Ternyata Moon Gwang sudah tewas akibat kejadian sebelumnya. Tiba-tiba Geun-se, suami Moon Gwang dari belakang menyerang Ki-woo. Saat Ki-woo ingin kabur, ternyata lehernya sudah terikat tali. Ki-woo terjatuh dan Geun-se menghantam kepala Ki-woo menggunakan batu itu. Lantas dengan mantap, Geun-se pun mengambil pisau dapur berniat untuk membunuh Chung-sok. Ia berjalan menuju tempat pesta ulang tahun berlangsung dan mendapati Ki-jung tengah berjalan ke arah Da-sung sambil membawa kue ulang tahun. Dia pun mendekati Ki-jung lalu menusuknya tepat di dada Ki-jung.
Dasong pun yang melihat guru seninya ditusuk langsung tak sadarkan diri dan membuat Tuan Park dan istrinya histeris. Semua menjadi kacau. Kim sang ayah mencoba menyelamatkan putrinya, Ki-jung. Chong-suk yang terkejut melihat anaknya ditusuk oleh suami Moon-gwang pun langsung menerjangnya dan menusuk suami Moon-gwang tepat di belakang tubuhnya. Gyeon-se pun sekarat. Dalam keadaan sekarat itu, dia sempat tersenyum dan menyapa Tuan Park. Park pun heran karena ia merasa tidak mengenal laki-laki yang telah membuat kekacauan di pesta ulang tahun anaknya itu. Kemudian Tuan Park pun mendekati pria itu untuk memastikan siapa dia. Namun ketika mendekati pria itu, ia mencium bau badan dari laki-laki itu. Ia pun spontan menutup hidungnya, pertanda tidak suka dengan bau badannya. Terlihat Park sangat jijik ketika ia mengambil kunci mobilnya yang jatuh di dekat badan Gyeon-se. Melihat hal itu, Kim merasa terpancing. Kim pun kemudian mengambil pisau yang digunakannya untuk menusuk Ki-jung. Lalu dengan cepat Kim menusuk dada Tuan Park. Semua yang berada di pesta ulang tahun itu bergegas keluar karena ketakutan. Tuan Park, Ki-jung, dan Gyeon-se tewas di kediaman keluarga Park. Sementara Ki-woo mengalami gegar otak yang membuatnya terus-menerus tertawa di berbagai situasi. Ki-woo dan ibunya menjalani hukuman penipuan dan pembunuhan. Sedangkan keberadaan Kim ayahnya masih belum diketahui. Film ini berakhir dengan halusinasi Ki-woo. Terlihat Ki-woo yang sering pergi ke atas bukit untuk memata-matai rumah Park dari kejauhan yang sekarang sudah dijual dan ditempati keluarga asal Jerman. Ki-woo melihat satu lampu di rumah itu yang terus saja berkedip. Dia berhalusinasi menjadi pria sukses yang berhasil membeli rumah itu dan menyelamatkan ayahnya yang selama ini tinggal di ruang bawah tanah. Nyatanya, sekarang Ki-woo masih tinggal di rumah mereka dulu yang sempit dan kumuh. Sekian dulu cerita alur film ini. Pesan moral yang bisa saya ambil dari kisah ini adalah, jujurlah dalam hidup meski kenyataannya begitu pahit. Sepandai-pandainya tupai melompat, lambat laun jatuh juga. Sampai ketemu lagi di alur cerita film berikutnya ya. Thanks for watching.